Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa. Tapi saat ini dengan dalih apapun, Joman kemudian hijrah dan migrasi mendukung Prabowo, entah dengan alasan apapun. Tapi yang jelas, sepertinya mendukung Prabowo Subianto bagi Joman itu jauh lebih menjanjikan secara politik ketimbang misalnya mendukung Ganjar Pranowo yang sampai saat ini hilal politiknya belum jelas karena tidak kunjung diumumkan oleh PDIP sebagai kandidat capres di 2024. Modal masa lalu Prabowo diyakini bisa jadi yang bakal bikin dirinya duduk di kursi RI. Pada suatu masa, Prabowo adalah lelaki yang dikelilingi oleh kesempurnaan. Bapaknya, Sumitro Jojo Hadikusumo, yang lama berada di luar negeri, adalah begawan ekonomi yang pernah jadi Menteri Keuangan dan Menteri Negara Riset. Keluarga Prabowo juga penuh toleransi dengan perbedaan, termasuk perbedaan agama sekalipun. Ibu Prabowo, Dora Mary Sigar, seperti dicatat Aristides Pratopo DKK dalam Sumitro Jojo Hadikusumo, jejak perlawanan begawan pejuang adalah pengikut Calvinis atau Kristen, sementara ayahnya Islam. Keberagaman ini membuat Prabowo tumbuh dengan iklim heterogen yang saling menghargai. Keluarga besar mereka merayakan 2 hari raya, yakni Lebaran dan Natal. Ketika lulus SMA, Sumitro tak ingin anak lelaki sulungnya langsung berkuliah. Prabowo yang menghabiskan masa sekolah berpindah-pindah di luar negeri dan lulus SMA di Inggris, akhirnya banyak bikin kegiatan di Indonesia. Dia populer, kawannya banyak. Salah satunya adalah Suhogi. Menurut Gi, Prabowo adalah sosok yang cerdas, namun hidup dalam gelembung. Bisa jadi, ini karena sejak kecil Prabowo hidup dikelilingi kenyamanan. Dalam catatan hariannya, catatan seorang demonstran Gi pada 25 Mei 1969, mencatat kesannya terhadap sosok Prabowo. Bagi saya, Prabowo adalah seorang pemuda atau kanak-kanak yang kehilangan horizon romantiknya. Tulis Gi. Ia cepat menangkap persoalan-persoalan dengan cerdas tapi naif. Mungkin kalau ia terdiam 2-3 tahun dan hidup dalam dunia yang nyata, ia akan berubah. Ketika Gi meninggal dunia pada 1969, Prabowo memilih untuk tinggal di dunia nyata yang begitu ingin dia tempati, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Meski saat itu profesi tentara dianggap kurang pantas bagi Prabowo yang berasal dari keluarga teknokrat, tapi dia tak ragu dengan pilihannya. Baginya, masuk ABRI lebih menarik ketimbang dunia akademis. Sumitro tak bisa membujuk lagi untuk kuliah dan Prabowo berkeras, "Saya ingin menjadi bagian dari itu." Ketika pulang ke Indonesia, Sumitro sempat mengobrol lama dengan Jenderal Sutopo Juwono Projo Handoko yang saat itu jadi orang nomor 1 atau kepala di Badan Koordinasi Intelijen atau BAKIN. Tokoh lain yang menyebut Sumitro adalah Mayor Jenderal Ali Murtopo. Pada kesempatan itu, bahkan Sumitro sempat menyodorkan anaknya Prabowo agar bisa masuk AKABRI. Dus, Jenderal Sutopo lah yang menjadi sponsor Prabowo masuk AKABRI. Tulis Heru Cahyono dalam Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro dan peristiwa 15 Januari 1974. Prabowo pun melalui jalan untuk menjadi orang besar di Indonesia. Masuk AKABRI setelah lulus akan jadi Letnan II yang masa depannya cerah. Tak hanya di militer, tapi juga di dunia sipil. Di Orde Baru, jenderal yang jadi gubernur atau direktur perusahaan negara adalah hal biasa. Prabowo tak hanya belajar soal militer, tapi mendalami Islam. Dalam Paji Masyarakat, disebutkan bahwa Prabowo aktif mendalami Islam sejak di AKABRI. Orang yang berjasa membimbing Prabowo sebagai seorang muslim adalah taruna seniornya yang mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Kiflan Zen. Saat itu, memang Prabowo dianggap sebagai mu'alaf. Ahmad Sumargono, Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam atau KISDI, dalam buku Prabowo Sang Kontroversi, Kisah Penculikan, Isu Kudeta, dan Tumbangnya yang disusun Eros Jarod DKK, menyebut bahwa Prabowo adalah seorang mu'alaf. Karena itu pula Prabowo jadi makin tampak sempurna dan punya modal besar untuk kehidupan politiknya di masa depan.
Pertama, Prabowo adalah seorang Muslim. Kedua, Prabowo juga jadi calon perwira ABRI. Memang Prabowo pernah tidak naik kelas di AKABRI, tapi itu bukan aib dan ganjalan besar dalam karirnya di masa depan. Yang penting Prabowo lulus dan Prabowo menambah nilai plus untuk dirinya sendiri dengan bergabung ke Korps Baret Merah. Jadilah Prabowo Letnan II di Korps Baret Merah. Pada akhirnya dia menjadi Komandan Jenderal Kesatuan yang kini dikenal dengan Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus. Semua modal kuat itu mencapai titik puncaknya ketika pada 1983 dia menikahi Siti Hediati Harjadi, putri penguasa Indonesia kala itu, Presiden Soeharto. Lengkaplah modal Prabowo. Di tahun-tahun terakhir berkuasanya Presiden Soeharto, Prabowo adalah sosok paling gagah di jajaran jenderal-jenderal muda ABRI. Dia layaknya Pangeran Mahkota yang bisa saja menggantikan Soeharto jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak orang menilai bahwa bukan hanya kehidupan personal Prabowo yang mengalami masa gemilang, tapi juga karir militernya. Sejak 1996, Prabowo setidaknya sudah naik pangkat dari kolonel ke brigadir jenderal, lalu naik lagi menjadi letnan jenderal ketika jadi panglima Kostrad. Dunia kemudian berputar dengan cepat, Soeharto tumbang dan ikut menyeret Prabowo serta karir militernya terpuruk dalam. Karir militernya dinistakan oleh kasus penculikan yang membuat senior-seniornya merekomendasikan dirinya diberhentikan. Pada 1999, modal-modal berupa lulusan AKABRI penganut Islam dan statusnya sebagai mantu dari Presiden Soeharto mendadak tak ada arti lagi. Namun, 2 dekade setelahnya, modal politik Prabowo di masa lalu itu kembali dimunculkan. Prabowo digadang-gadang sebagai jenderal yang sukses, Muslim taat, dan dianggap bisa mengembalikan kejayaan seperti era mertuanya. Lantas, apakah modal-modal masa lalu itu bisa membawa kesuksesan politik bagi Prabowo? Untuk tahu jawabannya, kita semua harus menunggunya.